Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safat Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Nora Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimah Zahra dengan NIM 0603521087. Kelompok 1 akan menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh dari psikologi transpersonal. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori dan metode psikologi dengan kekayaan spiritual dari bermacam-macam budaya dan agama. Konsep inti dari psikologi transpersonal adalah non-dualitas atau non-duality. Suatu pengetahuan bahwa tiap-tiap bagian, misal tiap-tiap manusia, adalah bagian dari keseluruhan alam semesta, penyatuan kosmis di mana segala-galanya dipandang sebagai satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safat Sari. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi transpersonal Maurice Bucke. Maurice Bucke adalah penggagas teori psikologi pertama yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama meskipun penelitian yang ia lakukan didasarkan pada pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, ia memiliki pengalaman mistik yang singkat, kemudian ia dipandang sebagai kesadaran kosmis. Setelah pengalaman yang mendalam tentang kedekatan sebuah pengalaman yang intens, hubungan dengan alam semesta, ia menghabiskan seperempat abad berikutnya untuk meneliti dan menulis sebuah buku Cosmic Consciousness pada tahun 1902. Ia juga mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana kesadaran, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, yaitu kesadaran-kesadaran yang tidak sering dialami oleh manusia. Yang pertama, sederhana kesadaran adalah kesadaran tingkat rendah seperti kesadaran binatang. Sederhana kesadaran hanya mengetahui informasi yang diterima dari lingkungan tanpa mengetahui atau menyadari kesadaran dari informasi tersebut. Contohnya, binatang yang bisa mencium bau sesuatu di lingkungannya tetapi binatang tersebut tidak menyadari apa yang dia lakukan. Yang kedua, kesadaran diri. Kesadaran tingkat sedang namun levelnya lebih tinggi dari sederhana kesadaran. Perbedaannya adalah jika sederhana kesadaran tidak mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, kesadaran diri mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Contohnya, manusia mengetahui informasi yang berada di lingkungannya dan menyadari apa yang dilakukannya. Kesadaran kosmik. Kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek-subjek. Keduanya larut dalam kesatuan sehingga memberikan pengalaman dari seluruh ciptaan yang didefinisikan oleh rasa kesatuan dan penyatuan. Kehidupan di dunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya. Kesatuan eksistensi itu mencapai titik puncaknya pada pusat yang meliputi segalanya pada yang maha tunggal, yaitu hidup. Sedangkan hidup yang menghidupkan susunan alam semesta dan bumi, yang merupakan hakikat serta rahasianya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu John Rowan. John Rowan lahir di Old Sarum, Amerika Serikat pada tahun 1925 dan wafat pada tahun 2015. John Rowan mendapat gelar sosiologi di University of London. Ia juga mendapat joint degree dalam bidang filosofi dan psikologi dari Birkbeck College. Ia dikenal sebagai ayah psikologi humanistik Inggris dan psikoterapi transpersonal. Ia merupakan bagian dari UK Council for Therapy, British Psychological Society, dan the British Association for Counseling and Psychotherapy.
Psikologi transpersonal merupakan studi terhadap potensi tertinggi umat manusia dengan pengakuan, pemahaman, dan perealisasian keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan antara spiritual dan transenden. Psikologi transpersonal cenderung menggali dimensi transpersonal dari pribadi terdalam manusia yang kurang mendapat kajian psikologi pada umumnya. John Rowan mengeksplorasi psikologi transpersonal bersama Ken Wilber dan menyadari pentingnya spiritualitas ini dilakukan saat bersama dengan klien dan dirinya sendiri. Cara spiritual yang ia kerap lakukan adalah dengan meditasi selama 30 tahun dan membawa pengaruh yang besar pada kehidupannya. Terapi transpersonal meditasi masih digunakan oleh terapis hingga kini. Meditasi diharapkan dapat memberi ketenangan dalam hati, berdampak positif pada kesehatan tubuh, jiwa, keinginan di masa depan, dan hubungan sosialisasinya. Ia memaparkan beberapa pengalaman transpersonal yang dapat digunakan terapis agar dapat mengakses kesadaran yang halus dalam hubungan terapeutik, di antaranya kebangkitan spiritual, mimpi, pandangan mitologi, pengalaman mistis, intuisi, perjalanan sama, meditasi atau doa, imagery, dan bayangan serta sistem simbol. Menurut Rowan, sistem simbol ini menggunakan tarot atau astrologi seperti yang ia bahas pada bukunya yang lain yang berjudul The Plural Self, Multiplicity in Everyday Life yang ia tulis bersama Mick Cooper. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Absari. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi transpersonal Charles Sturt. Psikologi transpersonal menurut Charles Sturt. Sturt adalah seorang psikolog dan parapsikolog Amerika yang dikenal karena karya psikologisnya tentang sifat kesadaran. Beliau adalah salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan untuk penelitiannya dalam parapsikologi. Manusia, menurut Charles Sturt, berusaha mendapatkan apa yang disebut sebuah perubahan kesadaran, di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Dalam bukunya yang berjudul Waking Up pada tahun 1986, dia memperkenalkan frase transkonsensus ke dalam leksikon. Sturt menyamakan kesadaran bangun normal dengan transhipnosis. Ia menekankan kekuatan yang sangat besar dan menyebar dari orang tua, guru, pemimpin agama, tokoh politik, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nora Rizky, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi transpersonal yaitu Robert Fraser dan juga Ken Wilber. Biografi Robert Fraser. Ia lahir dari keluarga Yahudi pada tahun 1940 tanggal 20 Juni di California, Amerika Serikat. Ia meraih gelar doktor psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Lalu pada tahun 1975, ia mendirikan Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto di California Utara, yang saat ini menjadi tempatnya menjadi guru besar psikologi. Ia meraih gelar PhD dalam bidang psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge, yang ia tekuni dari tahun 1961 sampai dengan 1967. Karya Robert Fraser antara lain Heart, Self and Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony, Essential Sufism, Sufi Talks, Teaching of an American Sufi Sheikh, Current Direction in Personality, Psychology plus Personality and Personal Growth, Heart, Self and Soul. Konsep Robert Fraser tentang hati. Makna hati menurutnya, kolab atau hati ini mempunyai makna ganda, yaitu kolab jasmani atau jantung, dan kolab rohani atau hati. Akan tetapi hati yang dimaksud Robert Fraser di sini bukanlah hati secara fisik, melainkan hakikat spiritual batiniah.
karena hati merupakan sumber cahaya batiniah, kreativitas, ilham, dan juga rasa iba kita. Hubungan antara hati batiniah dengan jasmaniah. Hati menggambarkan substansi spiritual yang terletak antara roh dan nafsi, yakni substansi yang merupakan tempat perwujudan sifat-sifat kemanusiaan. Dada atau soda, yang berarti cahaya Islam, berarti pergi, memimpin, dan juga melawan satu atau menentang. Yang kedua ada hati atau kolbu, cahaya iman, merupakan akar yang memberi makan pada dada, salah satu cabangnya. Hati lebih dalam atau fuad, yang berarti cahaya makrifat. Yang berarti hati lebih dalam merupakan lapisan ketiga tempat penglihatan batiniah dan juga inti dari cahaya makrifat. Yang keempat ada inti hati terdalam atau lub, yang isinya cahaya tauhid, atau seperti poros besar yang tetap stabil karena segala sesuatu yang lain berputar di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi yang kedua, yaitu Ken Wilber. Ken Wilber lahir pada 31 Januari tahun 1949 di Oklahoma. Karena pembentukan dan kontribusinya, ia menjadi salah satu pilar utama psikologi transpersonal dan juga integral. Dengan menggabungkan ide-ide barat modern dengan masa lalu timur, ia mencoba untuk melihat dengan segar persepsi manusia tentang dunia sekitarnya. Mempertimbangkan peran agama dalam masyarakat modern, ia juga memberikan preferensi pada sastra oriental, memahami inferioritas pengetahuan modern di bidang ilmu pengetahuan manusia, serta ia juga menggali pendekatan integral untuk penelitian. Dibutuhkan pengetahuan dari berbagai bidang yang benar dalam konteks tertentu. Karya Ken Wilber antara lain, Psikologi yang Komprehensif, Kesadaran Tanpa Batas, Sejarah Singkat dari Semua Hal, 3 Mata Pengetahuan, Trump, dan Akhirat. Teori Ken Wilber. Ia mengusulkan alat atau model yang komprehensif dan mendalam berdasarkan tradisi untuk memahami dunia. Dengan pemikirannya, dia mengundang kita untuk mengalami peristiwa baik fisik maupun mental dari sudut pandang lain. Teorinya memungkinkan kita untuk mendekati paradigma baru tentang konsepsi alam semesta, serta menyelamatkan teori, dan juga merekalisasi tradisi dan teori. Tokoh psikologi transpersonal selanjutnya ialah George N. Ferrer. George Ferrer yang lahir pada 30 Oktober 1968 adalah seorang psikolog Spanyol yang berbasis di Amerika Serikat dan pemikir partisipatif. Ia terkenal karena karyanya menjembatani teori partisipatif dengan psikologi transpersonal, studi agama, pendidikan integral, seksualitas, dan hubungan intim. Ferrer adalah mantan profesor psikologi di California Institute of Integral Studies di San Francisco, di mana ia menjabat sebagai Ketua Departemen Psikologi Timur Barat. George Ferrer menyokong pemikiran giliran partisipatif, yang menunjukkan bahwa fenomena transpersonal adalah cara partisipasi dan kreatif. Ferrer mendefinisikan peristiwa ini sebagai kemunculan makhluk transpersonal yang dapat terjadi tidak hanya di lokasi individu, tetapi juga dalam hubungan, masyarakat, identiti kolektif, atau tempat. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.